Ini kan dia sendiri yang mengutuk. Itu ajaran dari Kristen. Saya hargai aja, silakan. Nggak usah ragu. Itu memang iman kalian loh. Karena memang kalian berpegang kepada ajaran Paulus tadi. Yang menjadi teladan orang Kristen. Kalian ikuti teladannya itu. Teladan kami Yesus, Pak, bukan Lah, Paulus. Paulus loh. Jadi Anda tolak kalau gitu. Women only chase men. Ketika CEPR gagal dan 16, di situ dia berkata dengan tegas. Coba, ikutilah teladanku. Kamu tolak? 1 Korintus 4 ayat 16. Ya kita ngikut teladan itu kenapa? Karena dia mengikuti Tuhan Yesus. Ya iya, makanya ikuti teladan Paulus. Ketika dia mengatakan Yesus itu dikutuk oleh Bapa, kau ikuti kan? Ya, iya kita kenapa? Karena ajaran Paulus itu tidak bertentangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya berarti memang Yesus mengajarkan kalau Bapa itu mengutuk Yesus gitu loh. Mengizinkan emang iya kan apa ya itu karena dia harus. Iya memang berarti ajaran kalian bukan hanya Paulus, ajaran Yesus, semua ajarannya mengutuk Yesus. Tidak, itu lah kan Anda sendiri yang bilang kalau kata saya beda. Ajaran Yesus memuliakan, ajaran Paulus mengatakan terkutuk. Kan itu Anda dari tadi membela datanya, ya silahkan ku bilang. Itu cherry picking namanya. Kalau emang ajaran Yesus itu bertentangan Paulus itu dengan Yesus, buktinya Paulus matinya martir loh, Pak. Kalau bahas matinya lagi. Enggak, kita lihat aja ajarannya. Enggak usah bahas matinya. Ini Pak, saya bertanya balik. Kalau Anda itu namanya cherry picking. Banyak murid Yesus juga dianiaya Paulus. Ya tapi kan itu enggak nyambung kan? Enggak nyambung ke sana. Jadi gini loh. Jadi Anda setuju, berarti gini ya. Ajaran Bapak di surga, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu sama. Ya Pak, ya sama lah pasti. Oke, berarti ketiganya ini mengajarkan kalau Yesus terkutuk. Itu cherry picking namanya. Tidak membaca. Oh, berarti datanya yang salah. Lobat enggak, makanya Anda baca keseluruhannya, Pak. Saya sudah baca keseluruhannya. Datanya yang salah atau akal sehat Anda yang nolak? Loh, itu Yesus kan setelah bangkit hari ketiga kan dimuliakan. Dimuliakan. Ketika disalib dia terkutuk nggak? Ya dia menanggung kutuk. Yang sedang dibahas bangkit atau terkutuk disalib? Kita kan nggak bisa memisahkan dia saat menderita mati, Bang. Ya terpisah, beda dong, kematian dengan kebangkitan yang nggak sama. Ya nggak bisa, itu kan suatu momen yang terjadi dalam hidup Yesus. Penebusan dosa, kematian atau kebangkitan? Loh, itu tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan, Pak. Dipisahkan dong. Penebusan dosa dalam iman Kristen di kayu salib atau bangkit dari kubur? Bangkit dari kubur. Yesus itu kan bangkit dari kubur. Penebusan kutuk itu Yesus bangkit dari kubur atau ketika dia disalib? Penebusan itu ketika dia menderita, mati dan bangkit hari ketiga. Nah, ketika dia disalib. Jangan dibawa kemana-mana. Nah, itu sama. Makanya gini loh. Kristen itu ditebus dosanya kalau percaya Yesus terkutuk di atas kayu salib. Kalau Anda tolak Yesus terkutuk di atas kayu salib, kalian tidak ditebus dosanya. Karena penebusan dosa atau penebusan kutuk hukum Taurat itu dengan cara Yesus itu disalibkan. Ya itu ajaran kalian loh. Loh, kita tetap memuliakan meskipun dia menderita mati, tapi dia kan bangkit dari hari ketiga untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa. Iya. Anda katakan memuliakan, silahkan. Tapi data kitabnya nggak bisa dirubah kan? Data kitab dunia, ya makanya harus baca keseluruhannya, harus komprehensif. Ya kita baca keseluruhan. Kalau Yesus ketika disalib berarti dia terkutuk, betul? Dia menanggung kutuk kan? Yes, iya, menanggung kutuk dengan cara terkutuk. Nggak akan bisa lari kemana-mana. Saya bilang kecuali Anda memang menolak kalimat ini. Karena kalau sejauh data yang saya baca, kalau ajaran Yesus, ajaran Bapa di langit, itu nggak ada satu kata pun mengutuk Yesus, tuh nggak ada. Dia itu sangat dikasihi.
Bapa mengasihi aku sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu kalau ajaran Yesus. Nggak ada Bapak sekalipun mengatakan dia terkutuk. Bahkan dikatakan itulah hambaku yang kupilih, yang aku kasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Dengarkanlah apa yang dikatakannya. Itu ajarannya. Itu doa, itu ucapan dari Bapa di surga. Ucapan Yesusnya tadi ku bilang, minta kemuliaan, bukan kutukan. Kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia ada. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia mohon kemuliaan kepada Tuhan. Itu pertama. Dan dia katakan, pengajar nanti yang akan datang itu memuliakan aku, bukan mengutuk aku. Yesus sendiri mengatakan, setelah Yesus pergi, yang akan datang itu memuliakan aku. Nah, kalau dia mengutuk Yesus, berarti bukan dari Yesus ajarannya. Ya, gini loh. Mengutuk itu kan dia sementara dulu kan dia dikutuk dulu saat dia mati dulu, tapi dia bangkit hari ketiga. Dengan dia bangkit hari ketiga dia kan kita dimuliakan karena dia sudah membebaskan membawa era baru di mana kutuk dosa Ya, itu versi Kristen begitu. Gak apa-apa. Tidak itu nah, iya kan versi kalian. Makanya aku bilang tadi, kalau versi Yesus udah aku jelaskan, datanya ada. Ya kan kau bilang memang begitu. Iya kan? Memang kutuk-kutuk, iya, karena ada tertulis di kitab Anda. Dalam ucapan Yesusnya nggak ada. Tapi ajaran setelah Yesus pergi, memang ada yang mengatakan terkutuk. Udah nggak usah diputar terus-terusan. Jadi kalian itu ketika mengatakan ajaran kasih, ajaran bullshit aja itu. Tidak. Ajaran Yesus baik, itu bullshit aja itu. Kalian itu justru mengimani terjadinya atau adanya penebusan dosa kalau percaya Yesus disalib. Kalian coba saya tanya Opik. Orang Tuhan Yesus yang pengen kok itunya, buktinya kalau Petrus menghalangi tapi Yesus bilang nyala iblis, engkau menghalangi itu. Ya karena dia mengikuti pemikiran iblis. Coba. Ya, coba. Iya kan pemikiran iblis berarti kan ingin Yesus Yesus itu tidak Bukan. Mestinya menggunakan pemikiran Tuhan. Kalau Yesus bersandarnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kan dijelaskan juga oleh Yesus. Makanya dia berkata, biarkanlah ini berlalu, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Dia sendiri sudah pasrah kepada Tuhan. Nggak usah kau dengarkan bisikan iblis, rencana siapa, nggak usah. Karena Yesus tahu kalau Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Yesus sendiri yang mengajarkan, jikalau kamu yang jahat saja akan memberikan yang baik kepada anakmu, atau memberikan roti ketika anakmu meminta, tidak mungkin memberikan ular, apalagi Bapakmu yang di surga. Yesus itu sudah tahu Bapa di surga itu akan memberikan yang terbaik. Gitu. Bang Opit, terima kasih waktunya. Tempat saya masuk adzan asar. Jadi saya harus rehat dulu. Ini kita diskusi ya. Ya, semoga kebenaran Allah Tunggal Maha Kudus menyampaikan sampai kepada Ustadz ya. Nggak mau saya kalau disuruh mengutuk Yesus, nggak mau saya. Enggak dong. Anda harus mengerti secara komprehensif, tidak boleh mengerti. Sudah komprehensif dari tadi udah dibahas, kau sendiri aja bingung. Itu tidak komprehensif. Kau sendiri sampai nggak tega baca datanya, malah kau bilang aku suruh ngikutin cara kau. Enak aja. Tapi nggak apa-apa. Masing-masing ya, ini keyakinan masing-masing. Silakan. Iya, makasih ya Ustadz. Semoga lebih bisa berpikir lebih logis lagi ya dalam baca Alkitab. Justru aku logis dari tadi. belum Ustadz. Astagfirullahaladzim. Udah, tapi nggak apa-apa ya. Semoga nanti